Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Hari ini saya lagi ngecek kondisi kontainer untuk kebutuhan lab PCR yang sudah kami buat, gitu ya. Nah, jadi kami memproduksi laboratorium diagnosis COVID dari berbagai macam fasilitas. Salah satunya adalah kontainer 20 feet ini. Nah, sebenarnya bisa dibuat juga di beberapa tempat, beberapa fasilitas yang lain, kayak ruangan, ataupun mobil, ataupun kontainer, ataupun media-media fasilitas yang lain bisa kita gunakan. Yang penting dia bisa memenuhi persyaratan yang disyaratkan, gitu ya. Nah, inilah kontainer yang saya buat, yang kami buat, gitu ya, untuk kebutuhan diagnosis lab COVID, gitu ya. Ini bahan bakunya adalah kontainer 20 feet, yaitu ukurannya kurang lebih panjangnya 6 meter, lebarnya 2,5 meter, gitu ya. Nah, yuk kita lihat ke dalam kondisi seperti apa. Ini hampir sebulan yang lalu ya, Pak Ipul ya, kita bikin ini ya. Sebulan yang lalu kurang lebih ya, tapi mudah-mudahan masih oke lah ya buat kondisinya. Nah, ini kalau kita lihat, jadi ini kita tutup dulu ya, karena kita buka supaya udaranya nggak pengap banget, karena kita nggak nyalakan AC. Jadi, nah ini kalau ditutup tuh kayak gini modelnya. Nah, teman-teman semua mungkin yang belum mengetahui kondisi lab COVID itu kayak gimana, gitu ya. Nah, lab COVID itu seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai dari luar masuk ke dalam itu adalah ruang antara, atau bahasa medisnya atau bahasa ilmiahnya disebut ruangan anterum, gitu ya. Nah, anterum itu adalah ruang antara sebelum masuk ke ruangan inti. Nah, di sini tuh bisa cuci tangan terlebih dahulu, terusnya ada locker kalau diperlukan, gitu ya, atau ada pun yang lain sebagainya. Nah, karena posisi kontainer 20 feet ini lumayan sempit, jadi memang kita harus pandai-pandai mengolah layout, pemilihan barang, watt listrik barang, gitu ya, sama kebutuhan sampel hariannya berapa banyak, gitu ya. Nah, sehingga benar-benar sesuai kebutuhan yang di lapangan, gitu ya. Nah, ini bentukannya pun ruangannya itu agak berbeda dari ruangan lab pada umumnya, karena ada persyaratan di Kemenkes, saya lupa Kemenkes seri berapa. Namun disyaratkan bahwa dinding dan fasilitas yang ada tersebut dia mudah dibersihkan. Nah, pengertian yang mudah dibersihkan itu adalah selain dia ketika ada kotor seperti ini, gitu ya, itu mudah banget dibersihin, entah pakai alkohol atau apapun. Dan ketika nanti misalkan kejadian accident, silakan ada suaranya berisik, accident ataupun dia ada sampel yang jatuh dan sebagainya, itu sangat mudah, sangat mudah dibersihkan, sehingga kontaminasi yang terjatuh ataupun nempel di area permukaan itu bisa terjaga dengan baik, gitu. Terus saya buka dulu ya, karena pengap banget ternyata di ruangan. Oke, ya Pak Ipul ya. Nah, ini jadi dindingnya ini itu memang spesial, ini antibakterial, dan ini berbahannya agak berbeda daripada bahan lab yang lain, gitu ya. Ini bahannya sandwich panel namanya. Nah, jadi ini pun sama, semua sisi yang berhubungan ataupun berpotensi ketika ada jatuhan ataupun agent yang berbahaya itu nempel di sudut ataupun di sela-sela, itu dapat mudah dibersihkan, sehingga lengkungan ataupun sudut-sudut yang kita nyebutnya sebagai area mati itu tidak diperbolehkan, sehingga harus benar-benar dia terjaga dengan baik, gitu ya. Sehingga lengkungannya kalau kita lihat nih ke atas, gitu ya, coba diarahkan ke atas, terusnya sudut-sudut vertikal, gitu ya, sudut yang bawah gitu, sana Pak, arahnya coba Pak ya. Nah, itu semuanya bentuknya curving, dia tidak boleh sudut, gitu ya, 90 derajat. Nah, ini itu seperti itu. Begitupun kayak pintu dan sebagainya itu kita usahakan bisa tertutup sendiri, gitu ya. Nah, ini kita masuk ke ruangan yang pertama.
karena 20 feet ini agak sedikit ruangannya, jadi nggak begitu banyak. Ini lampunya juga nggak ada nih, jadi saya jadi ini ruang PCR, kita sebut sebagai master mix untuk PCR gitu ya. Nah ini kita gabung jadi satu sehingga ini sebagai area bersih lah kita sebut gitu ya. Nah, ini nanti di sini ada ruangan cukup minimalis karena minimalis banget ruangannya. Memang kita lewat sedemikian rupa. Nah ini ada passbox atau ada passbox. Ini menggunakan sistem interlock karena kami pikir ini menjadi inti dalam setiap perpindahan sampel, sehingga kami mendesain ini antara ruang satu dan ruang berikutnya itu harus menggunakan passbox yang interlock gitu ya. Nah, ini interlocknya, kita belum bisa coba karena memang kondisinya kita nggak hidupkan. Nah berikutnya, nah ini ruangan inti. Jadi nanti di sini ada juga persyaratan, ada eye wash, ada ini matic gitu kan, lalu ada sign, ada obat gitu ya, P3K dan sebagainya. Nah lalu berikutnya ini buat ruangan tadi selain anterum dan ruang PCR. Nah ini atau master mix ini adalah ruangan untuk, nah ini ruang inti sebenarnya nih. Ini ruangan yang sampel tuh masuk ke sini gitu ya, sampel masuk ke sini. Nah ini, nah coba Pak Ipul, silakan Pak Ipul ambil ke dalam. Nah ini tuh ada passbox dalamnya. Nah ada passbox, nanti sampel masuk dari sana akan dites di ruangan ini dan nanti akan didestruksi pun di sini. Nah di ruangan ini harus bertekanan negatif sehingga inlet negatifnya di sana. Nah ya seperti itu. Ya kalau lebih demikian teman-teman semua untuk, nah ini passbox yang dari ruang siap sampel yang siap diuji gitu ya. Dari ruang ini itu dilarikan atau masuk ke berpindah ke ruang sebelahnya menggunakan alat ini, namanya passbox yang sistemnya interlock, sehingga sampel yang datang dari ruang ekstraksi itu kita hindari atau kita minimalisir tingkat kontaminasinya gitu ya, sehingga kita masukin ke alat ini. Nah dari sini diambil sama pihak di sana, dites sama dia kira-kira positif atau negatif gitu ya. Oke, sip. Kita nggak bisa lama-lama karena cukup pengap nih. Jadi teman-teman semua paling itu dari saya, dan nanti di sini ada beberapa ini evakuasi ke sana. Ini ada makna helik, ini menyatakan kondisi ruang itu pressure-nya berapa, dan ini harus negatif gitu ya. Lalu ini ada tombol-tombol, kan seluruh tombol ada di sini, ruang B1, B2, A1, EA, C1, D, C2, negatif pressure dan sebagainya. Itu semua di sini gitu ya. Oke. Jadi cukup rapi pekerjaannya dan kita bisa yakin bahwa ini memenuhi kualifikasi dari pemerintah sehingga bisa kita gunakan sebagai PCR gitu ya. Oke. Baik. Oke, cukup sekian teman-teman semua. Mudah-mudahan ini menjadi informasi baru buat teman-teman semua bagaimana sih lab PCR itu yang ada, terutama dari fasilitas ya. Karena memang kami fokusnya kepada pembangunan fasilitas laboratorium untuk diagnosis COVID-19. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua sehingga kita bisa menambah hasanah pengetahuan kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.